Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 5 Juni 2023, mengawali market pertama di bulan Juni. Setelah kemarin kita liburan cukup lama ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan closing di bulan Mei. Akhirnya sekarang market buka juga. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan sejawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari Cuan Saham, Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya juga cukup ramai ya, menyelesaikan rebalancing kemarin. Hari ini transaksi 15T dengan pergerakan asing hari ini masih net buy total 722 miliar. Dominan di pasar reguler 614 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 107 miliar. Market bagus, IHSG pun juga ya, walaupun seharian menguat, tapi closingnya cukup ada bantingan. Cuman so far so good. Nah, sekarang kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Yang pertama ada BBCA 302 miliar, Astra 156 miliar, Goto 135 miliar, Telkom 104 miliar, BBNI 64 miliar, United Tractor 53 miliar, ICBP 47 miliar, Antam 41 miliar, Indosat 26 miliar, Adero 24 miliar, KLBF 23 miliar, INDF 20 miliar, Alfamart 12 miliar, MAPI 11 miliar, Cepin 9 miliar, Arto 6 miliar, ESA 6 miliar, MDKA 5 miliar, Sido Muncul 4 miliar, SMGR 3 miliar, Tower 3 miliar, BSD 3 miliar, Indi 2 miliar, Imas 2 miliar, Saratoga 2 miliar, dan Inco 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jaringan asing. Ada BBRI 215 miliar karena aksi taking profit ya. Mandiri 191 miliar, Pegas 30 miliar, PTPS 20 miliar, Bukalapak 14 miliar, INTP 14 miliar, BRPT 11 miliar, Excel 11 miliar, Akra 10 miliar, INKP 10 miliar, Java 7 miliar, SSMS 6 miliar, NCKL 6 miliar, Mitratel 5 miliar, Mika 5 miliar, Esadware 4 miliar, Gia 4 miliar, Gudang Garam 3 miliar, Era 1 miliar, Silo 900 juta, Pakuan 600 juta, LPWF 300 juta, dan ITMG 190 juta. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini market sudah hijau ya. Setelah kemarin kemarin Rabu kita ada rebound yang cukup kuat, walaupun itu rebalancing. Akhirnya hari ini market sudah mulai menguat. Walaupun Indian ada bantingan juga. View masih sama, kita berada di area murah sebenarnya saat ini, karena market ini sedang sideways ya. Same high, same low, same high, same low, same high, same low. Dan ya, kalau misalkan memang tidak jebol dari low-nya alias masih melanjutkan sideways, maka ada potensi ya, bahkan potensi maksimal itu IHSG bisa ke 6.900 seperti itu. Karena ya as simple as market structure sideways, same high, same low, same high, same low, same high, same low. Nah, dia bakal menuju ke same high kalau dia masih mau sideways. Tapi kalau misalkan dia tidak mau sideways, ini pullback membentuk lower high ya, mungkin 6850-an. Tapi kalau misalkan besok IHSG jebol breakdown 6.500, baru saya bilang market bakalan jelek. Artinya apa? Untuk sekarang tetap perhatikan 6.500 sampai 6.600 sebagai support krusial IHSG saat ini. Selama tidak jebol, arahnya adalah rebound. Tapi kalau misalkan jebol, baru market bakal masuk ke downtrend, dan itu bakalan lebih parah lagi. Seperti itu. Jadi ya tinggal gunakan area tadi, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, kita masuk langsung ke yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas coba dari kita cari yang ada spread dan yang menarik jelas seperti biasa. Apa ya kita bahas? Kita coba cek Gudang Garam deh, yang hari ini akhirnya rebound setelah kemarin kena rebalancing juga. Oke, hari ini Gudang Garam naik, dia naik 5,83%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat bagus. Kemarin volume gede banget, itu volume rebalancing. Tapi kalau kita lihat hari ini volumenya sudah ada dan terlihat bagus, disertai dengan candle yang bagus juga. Terakhir kita bahas Gudang Garam ketika dia bikin bullish pennant di sini ya. Nih, dia membentuk sebuah pattern konsol yang sudah berhasil di breakout pada tanggal 28 April. Setelah itu dia sempat pullback
Saya kira waktu itu continuation ya, tapi ternyata dia sempat pullback dulu, turun sampai 27.000 dan akhirnya hari ini dia menguat lagi. Nah, untuk sekarang langsung aja kita bakal cari target dari gudang garam, yaitu tinggal kita tarik Fibonacci dari atas ke sini 30.500, 30.050 sorry, sampai low-nya kemarin tuh di 27.000. Nah, dan ini adalah beberapa target dari si gudang garam. Tuh, terdekat ada di 28.800, 29.350, dan kalau misalkan dia higher high alias breakout 30.000, targetnya adalah 31.000 sampai 32.000 di area supply-nya. Seperti itu. Untuk support saya rasa masih 27.600 ke bawah, sedangkan untuk resist tinggal gunakan area-area tadi. So far so good, arahnya bagus, dan ya kalau kita pakai price action pun bisa juga dia membentuk sebuah pattern continuation. Ini falling wedges ya. Dan bahkan kalau kita pakainya continuation, ini targetnya bakalan jauh ya. Seperti ini jadinya. Tuh ya, intinya yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan area tadi. So far arahnya masih on track untuk si gudang garam. Setelah kemarin rebalancing, hari ini sudah mulai ada akumulasi lagi, dan ya akumulasi ke belakang pun juga cakep. Cuman kemarin doang ketika rebalancing. So far so good, karena memang itu rebalancing MSCI ya, dan arahnya sekarang sudah bagus untuk gudang garam. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk gudang garam, saya lanjutkan. Saya pengen coba cek coba LPPF kita bahas ya. Ini salah satu saham retail. Yang lain terlihat bagus, cuman dia hari ini koreksi. Oke, kita bahas. Hari ini LPPF turun, dia turun 4,86%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar dan membesar juga. Nah, ini sudah tiba di waktu yang sudah tidak diinginkan untuk LPPF, di mana hari ini dia breakdown neckline 3.660, membentuk sebuah lower low pada structure yang lebih besar. Jadi sebelumnya LPPF ini bullish ya, setelah dia bottom di Rp800, sempat konsolidasi cukup lama yang akhirnya breakout dan naik sampai 6.500. Di sana dia terlihat lelah dan akhirnya koreksi turun sampai 3.600. Sempat pullback dua kali ke 0,618, 5.200, 5.200, dan akhirnya gagal breakout dan sekarang melemah membentuk sebuah lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high, lower low, seperti itu. Kalau misalkan kita tarik sebuah downtrend channel, maka LPPF sudah harusnya muncul trailing stop pada structure besarnya dan bisa kita tarik seperti ini. Masih ada downside juga dari si LPPF ini, seperti itu. Yang mana artinya saat ini arah LPPF masih ke bawah, jadi lebih baik wait and see dulu dan jangan entry dulu kalau belum punya barang. Kalau sudah punya barang tinggal jaga TS aja atau bahkan jaga stop lossnya. Untuk target lower low dari LPPF saat ini itu ada di sekitar 2.860 sampai 3.140. Jadi mungkin view-nya seperti ini ya. Dia sampai ke target, baru setelah itu akan ada potensi rebound. Dilihat dari volumenya, saya rasa memang valid hari ini, jadi ya jangan dilawan marketnya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Price action kurang bagus dan transaksi pun juga auto jelek ya. Jadi ya memang arahnya sedang ingin koreksi untuk LPPF ini. Jadi yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen bahas Astra yang hari ini ternyata masih menguat. Kemarin sempat saya view, saya kira dia bakal sudah cukup naiknya dan mau koreksi, tapi ternyata enggak. Hari ini Astra berhasil naik 5,81%. Candlenya solid, candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya bagus. Kalau nggak salah yang saya dengar-dengar ya, ini Astra masuk ke indeks syariah, jadi ya biasa kedapatan flow. Cuman saya bakal bahas dari price actionnya aja. Astra ini sebenarnya perfect uptrend ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini simple price action lah, uptrend channel, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan saat ini dia sedang dalam kondisi swing high. Nah, berhubung Astra berhasil higher high alias dia breakout dari 6.775, maka target higher high-nya saat ini Astra ini ada di area 7.075 sampai 7.250. Itu. Jadi untuk sekarang tinggal menuju ke target aja dari si Astra ini. Nah, kalau dilihat dari shadow yang cukup besar, aturan besok ada potensi konsolidasi dulu. Cuman kalau menurut saya sih tinggal nyampein ke targetnya aja 7.075 sampai 7.250. Untuk support sendiri saya rasa masih kurang oke ya, masih agak jauh, itu di sekitar 6.450 sampai 6.700. Seperti itu. Jadi lebih ke arah yang punya barang aja, tinggal jaga TS kalau ada reject yang kuat di targetnya. Nah, kita lihat dalamnya, price actionnya juga lumayan, dia higher high, transaksinya pun juga cakep, gede banget akumulasi hari ini, dan ini bukan kaleng-kaleng ya, bener-bener cuman 4 doang yang beli. Kalau teman-teman perhatikan nih, sellernya ada 9, tapi kalau kita lihat yang gede itu cuman 4 doang.
AK 300 miliar, BK 200 miliar, BB 200 miliar, CC 171 miliar. Ini transaksi apa ya? Bukan retail lah, jelas ini uang pintar bahasanya seperti itu. Jadi ya kalau dari price action targetnya seperti itu. Kalau dari akumulasi ilmu badarmologi so far pun juga masih so good ternyata si Astra ini. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk Gotoh tidak ingin saya bahas dulu. Saya rasa targetnya bisa di 120, baru perhatikan di sana ya. Kita lanjutkan, saya pengen update view-nya dari si Antam yang hari ini nikel-nikelan menguat semua. Sudah mulai rebound komoditas ya. Oke, kita bahas Antam di mana hari ini dia berhasil naik 4,22%. Candle-nya cukup menarik, volumenya pun juga bagus ya. Teman-teman masih ingat view terakhir dari Antam yang kemarin saya bahas ya, ketika dia turun lalu naik sampai 2160. Area tersebut adalah area pullback Fibonacci 0,618 dan setelah itu Antam membentuk yang namanya triple top. Top 1, top 2, top 3. Jebol 2000 dan dia koreksi sampai 1900. Nah, 1900 ini adalah area Fibonacci 0,618-nya dia juga. Dan terlihat ada reject yang kuat di area sini. Dan so far saya rasa bagus untuk si Antam ke depan ya. Tuh, minimal 2000 harusnya bisa kena sih. Nah, kalau kita lihat Antam juga sudah dari reject hari ini dari resistance 2000 ini ya. Maka dari itu saya rasa ada potensi retracement dulu dan ini bisa dimanfaatkan buat entry sebenarnya. Area buy on weakness-nya di 1935 sampai area 1920. Area buy on weakness Antam dan setupnya adalah inverted head and shoulder. Dimana ini shoulder kiri, head, ini dia baru mau bikin shoulder kanan. Untuk stop loss tinggal taruh di bawah 1895. Nah, itu free stock pick gitu. Yang jelas itu selama nggak jebol 1895, arah Antam arahnya ke atas. Dilihat dari volume hari ini juga. Kita lihat dalamnya, transaksinya pun juga bagus ya. Dan ya, so far so good. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk Antam saya lanjutkan. Saya pengen coba cek Arto, belum pengen saya bahas. Saya pengen bahas ESA deh. Ini ikut rebound juga. Jadi memang setelah kemarin komoditas tuh bahasanya dibantai ya, koreksi dalam ya nggak dibantai sih, koreksi aja. Karena memang dia juga naiknya udah pada tinggi, jadi wajar gantian pada koreksi komoditas. Nah sekarang komoditas sudah mulai rebound. Dan kalau menurut saya sih ini kesempatan untuk atur-atur porsi kalau misalkan teman-teman nyangkut di saham-saham komoditas. Nah hari ini ESA naik, dia naik 8,61%. Candlenya sangat bagus, volumenya sangat cakep juga. Kalau kita lihat ini adalah candle bullish engulfing ya, engulfing atau apapun itu yang jelas ini candle reversal lah kalau dari candlesticknya. Nah, ESA turun sampai kemarin tuh di area ini targetnya ya 484 sampai 560 di target lower low-nya dia dan terlihat ada rebound kuat sampai hari ini. Nah, saya rasa mengikuti saham komoditas yang ikut rebound juga. ESA arahnya ke atas menguat. Tinggal kita lihat kira-kira targetnya sampai mana. Kalau kita pakai price action, saya rasa pattern yang terbentuk adalah falling wedge. Dan ya, target kenaikan dari ESA saya rasa untuk sekarang ada ke wedge-nya dimulai, yaitu di sekitar 645 sampai area 650 alias ke sini ya untuk si ESA saat ini tuh. Dan untuk kenaikan ini bisa manfaatkan buat atur porsi dulu aja. Sedangkan supportnya masih di area 510 ke bawah dengan stop loss di bawah 480 seperti itu. Jadi juga ini kalau baru mau entry besok risk rewardnya kurang bagus ya. Stop lossnya cukup jauh 10%-an dengan target 20%-an. Amannya sih entry pakai candle intraday aja, atau barangkali besok dikasih koreksi itu baru menarik dipantau. Yang jelas selama tidak jebol 480 arah ESA ke atas dengan target terdekat di 650. Kita lihat dalamnya belum terjadi akumulasi yang cakep. Kalau kita pakai moving average pun juga ada resist di 580-an, jadi mungkin bisa perhatikan area di sana dulu. Yang penting sama batasi resiko aja. Untuk ESA saya lanjutkan. Inco kemarin sudah saya bahas ya, ternyata false break, jadi nggak saya bahas lagi dulu. Saya pengen masuk ke yang merah-merah hari ini yang sudah dimulai ARB 15% ya. Saya rasa ini sudah masuk ke sedikit intermezzo ya, sudah masuk ke fase kita harus benar-benar disiplin ya. 15% itu kerasa, apalagi kalau misalkan dia ya sebenarnya ARB itu bukan patokan koreksi ya, karena yang namanya menuju target pasti mau ARB 6% atau 15% itu sama aja. Indian bakal menuju ke target koreksinya. Cuman tinggal waktunya berapa lama. Tapi kalau misalkan teman-teman day trade dan nggak disiplin dan satu hari itu koreksinya 15%, itu kan pasti bakalan mantep banget kerasanya. Ya intinya kalau menurut saya sih berarti
ya gimana tetap kudu disiplin sama plan masing-masing, apalagi dengan market yang 15% saat ini. Pasti ada yang diuntungkan juga dengan spread yang lebar ini, tapi pasti yang nggak terbiasa juga bakalan gaguk dulu. Yang penting intinya sama sih, batasi resiko aja. Oke, yang merah-merah kita bahas apa nih? Kalau yang spreadnya gede masih belum pengen saya bahas nih. LPPF tadi udah. Kurang ada yang menarik untuk merah-merah hari ini. Saya pengen bahas yang hijau-hijau aja deh. Siapa tahu ada yang bagus untuk kita bahas. Gula Happy Cuan itu ada plannya di grup ya, dari tim CCS. Properti ini juga pada rebound semua, cakep-cakep. Ternyata goceannya cakep. Kita bahas satu aja deh. Properti kita coba cek si SMRA. Yang terlihat bagus juga price actionnya kalau menurut saya. Oke, hari ini SMRA naik, dia naik 6,25%, candlenya bagus, volumenya pun juga lebih bagus lagi. Kita bahas SMRA, terakhir dia koreksi habis puncak ya di sini 985, dia membentuk downtrend line sampai kemarin bottom di 500 rupiah. Dan setelah itu bagusnya SMRA ini berhasil breakout dari downtrend line-nya di garis warna biru. Nah, saat ini SMRA kemarin sempat konsolidasi di area resisten ya. Di sini ada resist sekitar 650 dan dia sempat konsolidasi cukup lama sideways nih pada range 640 sampai 675 seperti itu. Dan kemarin sempat terlihat breakdown support tapi di cover kuat dan hari ini berhasil menguat sampai higher high 6,25%. Saya spesifik pengen pakai view kecil aja. Kalau kita asumsikan ini adalah pattern continuation, maka dari itu ada target yang cukup bagus dari si SMRA. Target tersebut adalah setinggi tiangnya dengan target ada ke sekitar sini 860. Nah, untuk mengkonfirmasi kita cek area tersebut area apa, dan ternyata kalau kita tarik dari atas sampai ke bawah, area tersebut adalah area pullback Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Jadi saya rasa memang yaudah ini target saya SMRA untuk sekarang di 770 sampai 865. Nah, bagusnya karena dia keluar dari konsolidasi, maka ini bisa digunakan support baru ada di 675 sampai 635 dan kita bisa gunakan closingan ya. Kalau kita lihat dari candlenya kemarin Rabu, terlihatnya dia pakai closingan juga seperti itu. Jadi ya gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, setelah akumnya kemarin cakep-cakep, hari ini pun juga masih cakep, menguatnya bagus, price action bagus. Dan ya nggak ada masalah sama sekali. Yang penting sama, batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangan dari saya. Jangan lupa support channel saham dengan cara like, comment, share, subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.